Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Ismandela dengan NIM 2030109001 dari kelompok 4 tafsir akan menjelaskan materi tentang pengertian motivasi belajar dan mengajar. A. Pengertian motivasi menurut para ahli. Motivasi berasal dari kata motif, yang berarti alasan melakukan sesuatu, sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan sesuatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang. Menurut Sondaga Pisagyan memberikan definisi motivasi sebagai daya dorongan yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan, tenaga, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak untuk melakukan sesuatu, keinginan mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Sedangkan menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Menurut Donald yang dikutip oleh Omar Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri sendiri. Seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan juga sebagai pendorong dari dalam diri seseorang, dan dorongan ini merupakan penggerak. Oleh karena itu, motivasi sebagai proses batin atau proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, lingkungan, dan faktor internal yang melekat pada setiap orang atau pembawaan. Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arahan dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi peran motivasi bagi peserta didik dan pendidik dalam belajar sangat penting. Adapun ciri-ciri motivasi. Jadi motivasi yang ada pada diri seseorang itu memiliki ciri-ciri, yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan dan tugas yang rutin. Dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diinginkan, senang mencari dan memecahkan masalah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu ada pengertian motivasi dalam pembelajaran dan mengajar. Bagi siswa, motivasi belajar adalah menyadarkan kedudukan belajar, 2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, 3. Mengarahkan kegiatan belajar, 4. Membesarkan semangat belajar, dan 5. Menyadarkan tentang adanya pembelajaran dan kemudian pekerjaan. Kelima hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya motivasi belajar tersebut disadari oleh pelaku sendiri. Bila motivasi disadari oleh pelaku, maka sesuatu pekerjaan, dalam hal ini tugas belajar, akan terselesaikan dengan baik. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru. Manfaat itu sebagai berikut. 1. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk tetap belajar dan menggapai hasil, dan membangkitkan bila siswa tak semangat. 2. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa. 3. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran sebagai penasehat, fasilitator, dan instruktur. 4. Memberikan peluang guru untuk kerja rekayasa atau pedagogi. D. Ayat-ayat tentang motivasi belajar mengajar dalam Quran. Surat At-Taubah ayat 122.
Artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah menyelesaikan kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir surat At-Taubah ayat 122 ini disarankan dari tafsir Ibnu Katsir. Tidak semuanya harus ke medan perang. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Secara khusus ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW. Sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu, maksudnya adalah belajar kepada Rasulullah SAW. Menjelaskan jika perang itu adalah ghazwah, Rasulullah ikut dalam perangnya, maka beliau tidak mengizinkan seseorang pun dari kalangan kaum muslim laki-laki untuk tidak ikut berangkat, kecuali orang-orang yang berhalangan. Pada saat demikian, mereka yang berjihad itulah yang belajar agama dan akan mengajarkan kepada kaumnya karena mereka berperang bersama Rasulullah dan mendapatkan tarbiyah dari beliau. Ini pun pendapat yang dipilih Sayyid Qutbah dalam tafsir fi Zilalil Quran. 2. Tafaquh fil din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Secara khusus adalah ilmu agama. Tafaquh fid din. Apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya semua pergi ke medan perang. Harus ada yang konsentrasi menuntut ilmu, tafaquh fiddin. Dan ayat ini mengisyaratkan tiap golongan atau kebiasaan harus ada wakil yang belajar ilmu agama sehingga menyebabkan ilmu itu merata. 3. Misi dakwah dan tarbiyah. Dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Inilah misi orang-orang yang tafaquh fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwahkan kepada kaumnya. Mereka bukan sekadar belajar untuk dirinya sendiri, namun mereka memiliki misi dakwah dan tarbiyah. Surat Mujadalah ayat 11 artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya kamu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tafsir Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hanya disampaikan bagi akhirnya tentang derajat orang beriman dan berilmu, padahal bagian awalnya justru merupakan indikator apakah seseorang pantas menyandang derajat tersebut atau tidak. Surat pertama, Al-Turuis mengutamakan untuk lain, misalnya rela bergeser dan memberikan tempat untuk orang lain. Tafasahu fi al-majlis artinya asli fasahah adalah tempat yang luas, sehingga tafasahu bermakna bergeser agar tempat menjadi luas sehingga dapat diduduki oleh orang lain. Sebaliknya, jika tidak mau bergeser berarti masih bersikap egois. Indikator kedua, proaktif dan produktif. Misalnya jika diminta berdiri, segeralah bangkit berdiri. Fanshuzu artinya asli nasyaza adalah dataran tinggi. Proaktif berarti responsif, cepat tanggap terhadap setiap peluang amal soleh, semisal beribadah tempat waktu on time yang tergolong mustashid, bahkan menunggu waktu yang tergolong sabik. Quran Surat Fathir ayat 32. Surat Al-Alaq 1-5. Bacalah artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
bacalah dan Tuhanmu lah yang akan maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir Quran Surat Al-A'laq ayat 1-5. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dimulai dari membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Hai Muhammad, awaliyah bacaanmu dengan nama Tuhanmu. Pendapat lain mengatakan yakni bacalah dengan meminta pertolongan dengan namanya. Yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua, yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani. Tafsir Al-Mukhtasar. Mulailah wahai Muhammad baca Al-Qur'anmu dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta pertolongan kepadanya, yaitu Zat yang Maha Mencipta segala sesuatu. Penciptaan adalah nikmat yang paling awal. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu gumpalan darah yang memadat. Dari Tafsir Al-Wajiz. Ayat ketiga, bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu dan Rabbmu. Itu maha mulia, tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak dan kebaikan. Dari Tafsir Al-Mukhtasar. Sebagai penegas Iqra, yang pertama, kamu percaya dan meyakini bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia di antara orang-orang mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjadikanmu bisa membaca, sedangkan engkau adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Tafsir dari Al-Wajiz. Baca dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, dan termasuk dalam kemurahannya adalah kamu menjadi dapat membaca padahal kamu adalah ummi. Subaitun Tafsir. Ayat keempat, yang telah mengajarkan tulis dan cara menulis dengan pena. Tafsir dari Al-Mukhtasar, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, yakni mengajarkan manusia dengan pena. Allah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Tafsir dari Zubdatun. Ayat kelima, bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu dengan mengawali dengan menyebut nama Tuhanmu yang esa dalam penciptaannya, menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah. Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya baik Tuhanmu, banyak kemurahannya melimpahkan, yang mengajarkan makhluknya menulis dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya, dan memindahkannya dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Tafsir dari Al-Muyassar. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.